Ciri istri orang habis dipakai orang lain. Topik mengenai hubungan suami istri selalu menjadi bahasan hangat di masyarakat. Di antara sekian banyak isu yang beredar, salah satu yang cukup sensitif, namun sering dibicarakan secara diam-diam adalah tentang perubahan sikap istri yang diduga telah menjalin hubungan dengan pria lain. Atau dalam bahasa yang lebih kasar, habis dipakai orang lain. Istilah ini memang cenderung dan tidak etis jika digunakan sembarangan. Namun di balik ekspresi tersebut, tersimpan kegelisahan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh sebagian suami terhadap perubahan dalam rumah tangganya. Dalam video ini, kita tidak akan membenarkan penggunaan istilah yang merendahkan perempuan. Sebaliknya, kita akan membedah isu ini secara objektif, dengan pendekatan edukatif, serta didukung oleh penjelasan dari pakar hubungan. Video ini bertujuan untuk membuka mata masyarakat, agar tidak mudah menuduh, namun juga tidak abai terhadap tanda-tanda keretakan hubungan. Harapannya, suami dan istri dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dan membentuk relasi yang sehat dan penuh saling pengertian. Berikut adalah 5 ciri yang sering dihubungkan oleh masyarakat dengan isu perselingkuhan atau hubungan istri dengan pria lain. Tiap poin akan dijelaskan secara mendalam, serta dilengkapi solusi dari sudut pandang psikologi dan konseling hubungan. Yang pertama, perubahan sikap yang signifikan dan tiba-tiba. Salah satu tanda yang seringkali menjadi perhatian adalah perubahan sikap yang mendadak dari seorang istri. Istri yang biasanya hangat, perhatian, dan terbuka, tiba-tiba menjadi dingin, cuek, atau mudah marah. Tidak sedikit yang menganggap perubahan ini sebagai indikasi adanya pihak ketiga. Padahal perubahan sikap bisa dipicu oleh banyak faktor seperti stres, kelelahan emosional, atau bahkan ketidakpuasan yang terpendam dalam hubungan. Menurut psikolog keluarga, Dr. Intan Permata, perubahan sikap bukan berarti seseorang pasti sedang berselingkuh. Namun ini bisa jadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Jika tidak diatasi, kebutuhan ini bisa membuat seseorang mencari pelampiasan di luar pernikahan, termasuk dalam bentuk hubungan dengan orang lain. Jelasnya, maka dari itu, penting bagi pasangan untuk memeriksa kembali komunikasi dan kualitas interaksi mereka sehari-hari. Kedua, menjaga privasi secara berlebihan. Poin ini kerap menjadi sorotan ketika seorang istri yang sebelumnya terbuka dengan ponsel atau media sosialnya tiba-tiba menjadi sangat tertutup. Ia tak lagi nyaman ketika suami memegang ponselnya, sering menghapus riwayat percakapan, atau menghindar dari pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas online-nya. Masyarakat kadang langsung mencurigai bahwa hal tersebut adalah bukti adanya hubungan gelap. Dalam perspektif konselor pernikahan, menjaga privasi dalam batas wajar adalah hal yang sehat. Namun jika terjadi perubahan mencolok dalam perilaku, ini patut menjadi bahan evaluasi. Keterbukaan dalam pernikahan bukan berarti tak boleh punya privasi. Tapi jika ada upaya aktif untuk menyembunyikan sesuatu dari pasangan, ini bisa menjadi alarm untuk masalah yang lebih dalam. Kata Nila Hermanto, seorang konselor keluarga, solusinya bukan langsung menuduh, tetapi membuka ruang diskusi dengan empati.
dan tanpa menghakimi. Ketiga, kehilangan ketertarikan fisik dan emosional. Salah satu tanda yang paling mencolok adalah ketika seorang istri terlihat tidak lagi tertarik secara fisik maupun emosional kepada suaminya. Misalnya, ia menolak berhubungan tanpa alasan jelas, jarang menyentuh atau berpelukan, dan tidak lagi menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Ketika ini terjadi, banyak suami merasa ditolak dan mulai berpikir bahwa ada orang lain yang lebih menarik perhatian istrinya. Namun, menurut Dr. Damar Widya, seorang terhabis pernikahan, kehilangan ketertarikan bisa berasal dari faktor internal hubungan itu sendiri. Banyak perempuan merasa bosan, tidak dihargai, atau kelelahan mental, sehingga mempengaruhi keinginan dan emosinya terhadap pasangan. Jika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi, ada kemungkinan ia mencarinya dari orang lain. Jelasnya, maka penting bagi pasangan untuk rutin mengekspresikan rasa sayang dan penghargaan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui komunikasi yang hangat dan suportif. Keempat, sering membandingkan suami dengan pria lain. Jika seorang istri mulai sering membandingkan suaminya dengan pria lain, baik itu dalam hal fisik, karir, perhatian, atau cara memperlakukan pasangan, ini bisa menjadi tanda adanya ketidakpuasan dalam rumah tangga. Masyarakat sering menganggap bahwa seorang istri yang berselingkuh akan menggunakan perbandingan ini sebagai pembenaran atas perilakunya atau sebagai refleksi dari hubungan yang sedang dijalaninya di luar pernikahan. Menurut psikolog pernikahan, perbandingan seperti ini sebenarnya lebih merupakan gejala dari luka emosional yang belum sembuh. Ketika pasangan sering membandingkan, bisa jadi mereka sedang mengungkapkan keinginan terpendam untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan. Tapi sayangnya, cara ini justru memperparah konflik karena membuat pasangan merasa tidak cukup baik. Kata Dr. Rizky Andina, seorang ahli terapi pasangan, solusinya adalah memperbaiki cara menyampaikan kebutuhan dengan menyampaikan keinginan secara langsung, daripada melalui perbandingan yang menyakitkan. Kelima, ada penurunan rasa hormat dan komitmen. Ketika istri mulai menunjukkan kurangnya rasa hormat, misalnya dengan berkata kasar, meremehkan, atau tidak lagi mendengarkan pendapat suami, ini bisa menjadi tanda adanya jarak emosional yang semakin lebar dalam masyarakat. Gejala ini kerap dikaitkan dengan keterlibatan emosional atau fisik dengan pihak ketiga. Karena rasa hormat biasanya akan tetap ada selama ada komitmen dalam hubungan. Dalam buku The 7 Principles for Making Marriage Work, karya Dr. John Goodman, salah satu indikator kehancuran rumah tangga adalah hilangnya rasa hormat dan penghargaan antar pasangan. Ketika seseorang merasa sudah tidak terikat secara emosional, maka komitmen pun memudar. Ini menjadi lahan subur bagi munculnya hubungan dengan orang lain yang dirasa lebih menghargai dan memahami. Tulis Goodman. Untuk mencegah hal ini, pasangan perlu membangun kembali fondasi hubungan melalui kegiatan bersama, dialog reflektif, dan memulihkan rasa percaya. Penting untuk dipahami bahwa mencurigai istri karena perubahan sikap tidak boleh dilakukan tanpa bukti yang jelas. Masyarakat perlu berhenti menggunakan istilah merendahkan seperti habis dipakai orang lain, karena tidak hanya merusak martabat perempuan, tetapi juga memperkeruh masalah yang seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin. Dalam hubungan suami istri, perubahan selalu terjadi, namun bukan berarti
Setiap perubahan adalah tanda perselingkuhan. Mungkin yang dibutuhkan adalah komunikasi yang lebih dalam, lebih jujur, dan penuh empati. Konseling pernikahan bisa menjadi solusi untuk menggali akar permasalahan dan membangun kembali komitmen. Kunci dari hubungan yang sehat adalah saling pengertian, penghargaan, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Jika pasangan mampu melewati fase sulit dengan saling mendengarkan dan memaafkan, maka rumah tangga bukan hanya bisa diselamatkan, tapi juga diperkuat. Dengan membuka ruang diskusi seperti ini, kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat yang tidak mudah menghakimi, tapi mau belajar dan berkembang dalam membangun relasi yang lebih sehat dan bermakna. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.